Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, awalnya Juma merasa paling mengerti Alkitab dan membahas beberapa ayat Alkitab. Tapi dia tidak paham bahwa yang menjadi lawan debatnya kali ini adalah orang yang sangat mengerti Alkitab dan juga Al-Quran. Sehingga pada akhirnya apologet Kristen ini mengajar Juma tentang kebenaran Alkitab dan Al-Quran. Bahkan dia mengajar Juma bagaikan anak TK diajar oleh seorang profesor. Saudara dalam Tuhan. Langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan dukung apologet Kristen dengan like dan share video ini. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar. Dan mari kita memulai, tekan tombol like sekarang juga. Tentara Romawi, karena dialah yang berkhianat. Jadi tinggal 11 murid Yesus. Di dalam Markus 14 nomor 50 dikatakan semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Berarti tidak ada lagi murid yang tersisa. 11 murid lari semua. Itu data di dalam kitab saudara. Buka Bible Anda supaya Anda tercerahkan. Markus 14 nomor 50 semua pengikut Yesus lari meninggalkan Yesus. Oke? Berarti tinggal satu orang. Siapa satu orang itu? Tinggal Yudas yang berada pada posisi tentara-tentara Romawi dan Yunani pada saat itu. Imam-imam Yahudi. Di data Markus 14 nomor 51 Anda baca. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutup badannya mengikuti Yesus. Orang-orang ini mau menangkap orang tersebut. Tetapi ia melepaskan kainnya itu lalu lari dengan telanjang. Oke? Pertanyaannya kepada saudara. Siapa yang menggunakan kain lenan menutupi dirinya yang mengikuti oknum yang bernama Yesus, yang dikira Yesus? Kan orang Romawi tidak tahu. Tentara Romawi tidak tahu yang mana yang namanya Yesus ini. Dia nggak kenal. Menangkap seorang pemuda yang mereka kira Yesus. Tapi ada seorang pemuda yang berada di belakangnya Yesus. Padahal yang tadi sudah pada lari semua tuh. Masih ada satu orang yang ikut di belakangnya. Dan ketika kemudian orang-orang di situ ingin menangkapnya, dia melepaskan kainnya sehingga dia lari telanjang. Pertanyaan saya kepada saudara, siapakah laki-laki yang lari dengan telanjang ini? Karena ketika dia di persidangan, tidak ada kemudian orang yang telanjang di situ lari, muncul. Gak ada. Yudas tidak telanjang di sana, Petrus tidak telanjang di sana. Tapi ada seorang pemuda lari dengan telanjang. Sopo laki-laki yang telanjang lari ini, yang menggunakan kain lenan? Jawab. Itu bukti Yesus tidak disalib. Silakan Pak John, siapa yang telanjang itu Pak John, dijawab ya. Siapa yang telanjang? Monggo. Jadi di sini saya tidak akan pernah menjawab karena kita sekarang mengklarifikasi antara Yesus PS Isa Al-Masih. Jadi dari tadi kamu ini selalu membawa ayat-ayat Alkitab. Nanti kamu selalu membawa ayat Alkitab. Tema kita udah jelas dari awal. Bolong kau buktikan Yesus itu berdasarkan keyakinanmu sebagai Isa Al-Masih, berdasarkan Al-Quranmu. Dan aku akan mengatakan Yesus itu berdasarkan Alkitabku. Sehingga kau bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, jadi jika engkau mengatakan tentang Alkitab kami, sedangkan Alkitab kami adalah Alkitab Biblos, yang kau yakini itu adalah tulisan orang. Jadi, engkau tidak akan pernah meyakini apa yang tertulis di dalam Biblos kami. Oleh karena itu, kau katakanlah dengan apa yang kau yakini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'alamu itu, yang katamu adalah ayat-ayat suci, yang berdasarkan dari surga, yang informasinya akurat 100%. Tidak mungkin itu karangan manusia. Dan kau harus membuktikan, membantah bahwa Yesus itu tidak disalibkan dengan dalil yang ada di dalam kitabmu. Bukan engkau malah meyakini kitab kami. Karena itu akan bertentangan dengan keimananmu. Bahwa engkau sendiri tidak meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab kami. Sehingga kau mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Pertanyaan saya kan sudah jelas. Bahwa kau jelaskan saja apa yang kamu yakini dalam Al-Quranmu. Dan saya akan menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab kami. Jadi, Juma biar kau tahu. Jika benar-benar Al-Quran itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang kamu akui serupa dengan Allah yang disembah oleh Nabi Musa, Nabi Abraham, maka tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Tetapi ternyata Al-Quran mengatakan tentang siapa yang disalibkan ini. Sehingga dia mengatakan adalah orang yang diserupakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bermain TTS, teka-teki silang. Dia tidak berani menyatakan siapa sesungguhnya. Karena apa? Kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah menggantikan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena orang itu telah rela berkorban demi menyelamatkan Yesus yang kami yakini sebagai Nabi, Rasul, dan sekaligus Tuhan kami. Ya, jadi, sebagai Tuhan. Ya, tolong yang di-share jangan di komen dulu, ini saya lagi bicara. Jadi, jika Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan meluruskan segala perselisihan,
maka dia harusnya memberitahu dengan jelas supaya orang percaya bahwa ini benar-benar datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan memberitahu bahwa orang yang digantikan, yang diserupakan dengan Isa Al-Masih itu adalah Yudas atau Matius atau Murkas atau Markus atau Juma. Nah, dengan demikian akan terbantahkanlah apa yang ditulis di dalam Alkitab kami dengan kebenaran di dalam Al-Qur'anmu. Tetapi Al-Qur'anmu malah membuat spekulasi, membuat hujat-hujatan yang bertentangan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan. Sehingga banyak banyak ulama kalian yang menafsirkan secara bebas tentang orang yang diserupakan itu, termasuk kau Juma, tidak bisa engkau tetapkan siapa orang yang digantikan itu karena kamu dalam keraguan-raguan dan dalam kebingungan tentang hal itu. Jadi, kau buktikan dulu siapakah sosok orang yang menggantikan Isa Al-Masih itu untuk disalibkan. Silakan buktikan dengan Al-Qur'an. Tunggu. Sebentar Pak Jon, dia belum jawab. Siapa yang telanjang itu Pak Jon? Pak Jon, siapa yang telanjang? Pertanyaannya Bang Juma nggak dijawab. Siapa yang telanjang? Orang gila yang kebetulan ada di TKP itu. Oh, ada orang gila di Bibelnya. Lanjut Bang Juma, ada orang gila di sini. Oke, baik. Teman. Jadi gini, Al-Quran Nanti itu. saya bilang Juma yang telanjang itu kan nggak enak, karena saya juga nggak ada di TKP pada saat Ya kan itu. di Bible Nanti ada. Nah, katanya nggak enak. Makanya Terus saya bilang, sudah begitu, Anda tanya siapa yang diserupakan. Saya juga tidak ada di TKP. Giliran Bang Juma yang bicara. Lanjut Bang Juma, jangan sekarang dibantah. bantahlah dengan Al-Qur'an. Ya, Pak Jon standby, giliran Bang Juma yang bicara. Lanjut Bang Juma. Anda giliran ditanya siapa telanjang, Anda tidak ada di TKP. Oke, baik. Dengarkan saya supaya Anda tercerahkan dan bisa sehat dan sembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Wa ma qatalu wa ma salabu. Ya, mereka mengatakan, sungguh kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, anak laki-lakinya wanita, manusia bernama Maryam. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Wa ma qatalu wa ma salabu, walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Itu yang Anda harus pahami. Lalu apa kata Allah? Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Mereka mengatakan telah membunuh, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Ini yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Ya, malahum bihi min ilmi illa tiba'az zunni. Itu diterangkan, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang ada pembunuhan. Lalu Allah mengatakan, malahum bihi min ilmi illa tiba'az zunni. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Ya, wa ma qatalu yaqina. Mereka, kata Allah, tidak sedikit pun memiliki pengetahuan menyangkut hal itu. Ya, malahum bihi min ilmi. Tidak ada pengetahuan tentang itu. Mereka nggak tahu tentang pengetahuan siapa yang dibunuh. Mereka nggak tahu. Yang ditangkap mereka nggak tahu. Dan memang itu terjadi. Makanya di dalam kitab saudara diterangkan dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Dan itu terbukti sampai hari ini. Orang Yahudi sama orang Kristen tidak sepaham tentang yang namanya Yesus, tentang yang namanya Isa putra Maryam. Mereka ribut sampai kiamat. Berselisih paham. Al-Quran tidak pernah keliru dengan itu. Nah, ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, anak laki-lakinya wanita manusia bernama Maryam, kata Allah, mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya. Siapa mereka? Mereka tentara Yahudi Romawi dan imam-imam Yahudi. Kalau Anda mau tahu siapa yang mereka salib, tanya kepada mereka. Tidak ada kepentingan umat Islam untuk itu. Kepentingan umat Islam hanya menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah laki-laki yang suci. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang rasul. Diberi mukjizat kenabian. Diberi tanda-tanda kenabian. Diberi kekuatan-kekuatan kenabian kepada dia untuk dibuktikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasulullah. Itu yang harus kami imani. Kami tidak beriman siapa yang diserupakan dengan dia. EGP itu bukan urusan kami. Itu urusan kalian. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus berselisih paham tentang orang yang dinama Yesus. Yahudi dan Kristen hari ini juga berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Saya baru-baru ini tanya kepada Moredili. Moredili, siapa sih Yesus itu buat Anda? Apa yang dikatakan? Bagi praktisi Yudaism, praktisi Torah, Yesus itu hanya ibarat Hanuman. Coba. Begitu nista di depan orang Yahudi. Sementara menurut kejadiannya terjadinya di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Kami nggak tahu. Bagi kami mereka dia itu hanya Hanuman. Begitu juga pengikutnya. Kan pedis kalau ada bahasa kayak begitu. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan begini. Izkalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah.
Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada aku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Jadi Isa alaihissalam itu disucikan dari orang-orang kafir. Dia diangkat. Sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91. Yesus diangkat oleh malaikat, menatang tangannya, malaikat menata Yesus di atas tangannya, supaya Yesus itu tidak mendapatkan celaka. Ini sesuai dengan Al-Quran. Sementara Kristen, wow, jauh dari ajaran Yesus itu sendiri. Nah, kembali kepada yang tadi sebelum Anda tanggapi ya, saya katakan kepada saudara, bahwasanya ada sosok yang datang, yang berlari di belakang oknum yang ditangkap. Dia menggunakan kain lenan. Catat, dia menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan sebelum dia ditangkap? Di dalam Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu kemudian ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Berarti yang lari melepaskan kain lenan yang ada di pinggangnya adalah silakan Anda jawab sendiri. Yesus. Jadi Anda mencoba-coba mencocok logikan dengan orang tersebut kepada Yesus, sehingga kalian akan membenarkan kitab cocok logik, kitab Al-Quranmu yang jelas-jelas itu hanyalah perkataan orang-orang. Mengapa saya katakan Al-Quran itu perkataan manusia? Karena terbukti Paulus dan orang-orang yang dijumpai Paulus setelah Yesus disalibkan dan naik ke surga itu berselisih, yang mengatakan bahwa Yesus itu mati, ada yang mengatakan Yesus itu hidup. Nah, kisah ini sampai juga ke tanah Arab. Nah, di tanah Arab ini juga orang ini mengabarkan berita tentang kematian Yesus ini antara percaya dan tidak percaya. Karena itulah dikatakan bahwa kisah kematian Yesus ini menjadi perbincangan, viral. Karena ada sebagian meyakini bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Dan sebagian lagi mengakui itu adalah Yesus. Nah, terbukti di dalam Al-Quran jelas bahwa yang disampaikan itu adalah berita informasi kesimpang siuran tentang Yesus itu sendiri. Bahwa dia tidak disalibkan. Ya, jelas itu. Karena apa? Karena kalau firman Allah, dia akan menyatakan yang sebenarnya. Dia akan mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah muridnya yang bernama Yudas. Nah, itu ketegasan Allah untuk meluruskan segala perselisihan yang terjadi di dunia ini. Jika Tuhanmu itu memang benar-benar tahu tentang hal itu, dia akan mengatakan, tetapi kau telah menjawab tadi, tentang orang itu kau pun tidak tahu. Al-Quranmu itu hanyalah informasi yang didapat dari keturunan Paulus yang bertentangan, yang sampai detik ini bingung dengan kisah sesungguhnya yang terjadi di Israel itu. Karena apa? Karena kisah itu mempunyai jarak 600 tahun, bro. 600 tahun. Makanya orang Arab itu harus bertanya kepada saksi-saksi yang ada di TKP. Jangan mendengarkan perkataan Muhammad, karena Muhammad itu mendapatkan informasi itu dari keturunan Paulus yang bertentang-tentangan tentang kejadian pada saat itu. Ada yang meyakini bahwa Yesus disalibkan, dan ada pula yang menentang Yesus disalibkan. Dan itu terbukti di dalam Al-Quranmu. Nah, seharusnya jika benar-benar Al-Quran itu datang dari Allah, maka dia akan mengatakan dengan benar, ketahuilah wahai manusia, bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang aku serupakan dengan Isa Al-Masih, yaitu Yudas Iskariot. Maka demikian, itu adalah benar-benar firman Tuhan, tidak membuat spekulasi di antara umat manusia, sehingga menjadi perselisihan dan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di antara kalian. Kalian sendiri pun lucunya menafsirkan dengan pandangan masing-masing. Nah, apalagi kalian yang ada di Indonesia ini, sedangkan yang di Arab sana saja pun bertentang-tentangan tentang hal itu. Paulus dan orang-orang yang ada di TKP, yang ada pada zaman Paulus pun bertentang-tentangan. Harusnya kiblatnya jelas. Kita harus kembali kepada saksi-saksi yang melihat kejadian itu. Apa yang terjadi sesungguhnya. Dan itu jelas bahwa, perlu saya garis bawahi, Isa Al-Masih yang kau katakan itu bukanlah Yesus yang kami akui di dalam Alkitab kami. Oke? Jadi jangan engkau memaksakan diri Jumati untuk mengatakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Karena apa? Karena engkau tidak akan bisa membuktikan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. John, sebelum ke Bang Yuma dijawab dulu, siapa yang lari telanjang, John? John, siapa yang lari telanjang, John? Tadi sudah saya jawab. Siapa? Ya kan? Saya sudah jawab. Saya bilang Juma. Loh, emang Juma ditulis di Bible-mu? Dibantah. Kata Bible diam loh. Kalau bukan Juma silakan dibantah. Kalau bukan Juma silakan dibantah. Oh, oke. Ternyata Bang Juma ada di Bible katanya yang telanjang. Silakan Bang Juma. Ya, jadi gini loh ya. Anda tidak bisa membantah Quran. Justru saya balik kepada saudara. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Al-Quran salah mengatakan yang diserupakan yang disalib, maka tunjukkan kepada saya siapa yang lari telanjang itu.
Karena selama Anda tidak bisa menunjukkan itu, maka Anda akan selamanya ketabok dengan data dalam kitab saudara. Kami mengimani Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, tapi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Bantai itu dengan Anda menyajikan data bahwasanya Yesus minum anggur. Dan juga Yesus tidak pernah bersumpah tidak akan minum anggur. Tapi faktanya di kitab saudara, Yesus bersumpah tidak akan minum anggur lagi. Tetapi ada yang minum anggur yang juga dikatakan namanya Yesus sejenak sebelum dia disalibkan. Mana yang benar? Ada dua Yesus di situ. Ada Yesus Kristus dan juga ada Yesus Barabas. Yesus Barabas adalah Yesus penjahat nasionalis yang dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Ingat itu. Jadi ada dua orang yang ditangkap di sana. Yesus penjahat dan juga Yesus Kristus. Yang Yesus Kristus mengatakan tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Yang Yesus satu minum anggur sebelum dia disalibkan. Al-Quran tidak keliru kemudian mengatakan ada penyaliban, tapi orang yang diserupakan. Itu satu. Kedua, Yesus dikabarkan mati. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan, yang kau bunuh itu telah dibangkitkan dan dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa. Berarti dia mati. Maria datang mencari mayat Yesus. Berarti dia mati. Sementara di dalam kitab Anda sendiri dikatakan, Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, dia memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari maut. Yang dikatakan diselamatkan dari jurang, tidak jatuh jurang dulu, baru diangkat. Bukan. Tapi yang diselamatkan dari jurang adalah, dia sebelum masuk ke jurang, itu diamankan dulu. Disampaikan dulu ada jurang di depan. Itu baru dikatakan diselamatkan dari jurang. Lalu kemudian ketika Yesus itu diselamatkan dari maut, berarti dia tidak mengalami maut dulu. Makanya di dalam Mazmur 91 dikatakan, jika engkau adalah anak Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat agar malaikat menatang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata itu terjadi terhadap Yesus. Dan kalau Anda mengambil cocokologi dari Matius 27:46 dari kitab Mazmur, Eli Eli lama sabaqtani, ternyata itu nubuatan yang keliru besar. Itu adalah cocokologi yang tidak tepat. Kenapa? Karena yang teriak Eli Eli sabaqtani itu teriak siang dan malam. Sementara Yesus yang ada dalam kitab Anda teriaknya cuma sekali, itu pun cuma jam 12, ada yang mengatakan jam 3. Jadi semuanya serba salah. Al-Quran tidak keliru ketika dia mengatakan bahwasanya Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Saya mengangkatmu, saya mengambilmu dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang-orang Romawi dan Yahudi yang menolaknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda berbicara mengenai siapa yang diserupakan, jawabannya adalah siapa yang lari di belakang Yesus yang ada di dalam kitab saudara. Ternyata yang lari ini adalah yang menggunakan kain lenan. Yesus nomor 13 nomor 4 mengatakan dia lari menggunakan kain lenan. Oke? Paham ya? Berarti Yesus lolos. Jadi yang ditangkap ini siapa? Jawab aja sendiri. Silakan. Kamu tetap ngeyel, masih memaksakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Oke, untuk dengar. Yesus yang saya maksud itu yang tidak disalib, bos. Yang lari, bos. Yang tidak minum anggur. Sementara Yesusmu itu yang mati. Jadi tidak ada kesamaannya. Belajar dong. Kalau tidak ada kesamaan, jangan kau bilang Yesus itu Isa Al-Masih. Karena apa? Karena Yesus itu jelas, ya. Jadi sekarang begini, Juma. Kau buktikan dulu. Siapa orang yang pernah membaptiskan Yesus di dalam Alkitab? Dan siapa nama murid Yesus yang paling dikasihinya? Coba kau jelaskan berdasarkan Al-Quranmu. Kalau memang itu adalah Yesus, Isa Al-Masih itu, maka akan ada penjelasan tentang siapa yang pernah membaptiskan Yesus alias Isa Al-Masih itu. Silakan kau bantah dengan Al-Quranmu. Sebelum Bang Juma menjawab, jawab dulu siapa yang lari telanjang itu, John? Saya sudah bilang Juma, kalau kau mau bantah, kau bantahlah. Ya, sebelum tema Juma kita menjawab, ini saya udah akan kau mematahkan dulu, Bang Juma yang jawab. tentang Isa Al-Masih Itu adalah giliran Bang Juma, Enggak. Ini kesempatan Anda saya diam dulu. bicara, makanya kamu Katanya itu sudah. sebagai Katanya sudah tadi. moderator, makanya jangan kau komentari. Kau kasih sama Juma, jangan kau berkomentar. Kau tidak punya hak Saya yang nggak dicelebet komen. untuk Saya nggak berkomentar. punya. Oke. Kau tidak punya hak untuk berkomentar. Ya Anda diam dulu, giliran Bang Juma lagi. Saya bertanya kepada angin yang berlalu, siapakah yang lari telanjang itu? Ya, Silakan itu Bang bagus Juma. kau bertanya angin Iya, aja kau tanya. angin aja deh daripada bertanya sama orang tadi jawab, bertanya sama Udah angin. tahu kau. Udah Diam tahu Bang Juma pertanyaan lagi. siapa? Woi, diam Bang Juma, silakan Bang Juma. Udah tahu apa yang saya tanyakan? Ya diam. Udah Bang tahu Juma belum? lagi. Udah diam. Bang Juma silakan. Iya. Dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran itu bukan ini ya, bukan buku biografi, bukan cerita dongeng yang harus disusun selama 1.700 tahun oleh 40 penyusun. Itu Al-Quran itu bukan surat wartawan, bukan.
Jadi harus diceritakan per cerita, enggak. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amana ta'ifa min bani Israil wa kafarat ta'ifa. Fa ayyadna ladina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Jadi kemudian dikatakan dalam Al-Quran, kitab suci yang datang dari langit, hai orang-orang beriman, jadilah kau sebagai pembela agama Allah. Sebagaimana Isa anak laki-lakinya wanita bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Itu. Jadi tidak ada murid yang dikasihi siapa, murid yang bersandar di dadanya siapa, murid yang mencium kakinya siapa, murid yang kemudian meminyaki rambutnya sopo, murid yang berjaga-jaga ketika dia ketakutan itu sopo. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu, cerita-cerita kayak begitu. Itu cerita film yang kayak begitu. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa bertanya kepada kaumnya, murid-muridnya yang asli. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Qala Isa bin Maryam li hawariyun, terhadap muridnya, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu saya menegakkan kalimat tauhid di tengah Bani Israel, ajaran Allah. Qala hawariyun nahnu ansarullah, kami yang akan menegakkan ajaran Allah, kami akan menolong menegakkan agama Allah. Jadi murid-muridnya ketika dipesan di dalam Matius 5, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Mereka tidak ke bangsa lain karena dia kenapa? Sudah berjanji, nahnu ansarullah, kami yang akan membantu menegakkan agama Allah. Jadi yang datang kepada Romawi Yunani itu bukan muridnya, itu pengajar-pengajar palsu yang Anda bisa dapatkan di dalam 2 Petrus 2 yang Anda sering bawa itu. Dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, Yesus mengatakan, wahai anak-anakku, sekarang telah muncul penyesat dan dia berasal dari tengah-tengah kita. Memang dia benar-benar berasal dari tengah-tengah kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Itu penyesat-penyesat itu yang akan kemudian mengajarkan ajaran ada seorang Yesus yang adalah Tuhan. Kebetulan Anda membawa narasi dalam kitab Anda dengan menggunakan nama Yesus, maka saya katakan Yesus yang sama dengan Nabi yang adalah Nabi Isa alaihissalam adalah yang bebas dari penangkapan, adalah dia yang kemudian yang tidak minum anggur. Sedangkan Yesusmu adalah yang minum anggur, yang disalib, yang diberitakan bangkit hari ketiga, yang kemudian ditangkap setelah ada yang asli lari melepaskan kain lenan. Itu harus kau pahami tuh, pakai logika tapinya, jangan dengan iman. Silakan. Jadi kan jelas di sini kau itu muter-muter, nggak keruan, nggak bisa kau bantah dengan ayat Al-Quranmu siapakah orang yang melakukan baptis kepada Yesus. Karena apa? Orang yang membaptiskan Yesus itu salah satu nabi. Nabi ini diakui oleh orang Islam, yaitu Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini seharusnya tertulis di dalam Al-Quran apa yang telah ia lakukan kepada Isa Al-Masih. Ini harus dibuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus seperti yang dibaptis oleh Yahya alias Nabi Yohanes. Tetapi ternyata di dalam kitabmu yang jelas-jelas itu adalah perkataan orang yang disesatkan, yang seperti kau bilang tadi di dalam Alkitab telah dikatakan bahwa akan datang penyesat-penyesat ke bangsa-bangsa lain, termasuklah ke negara Arab, dan mereka telah menyesatkan. Karena apa? Informasi Al-Quran ini adalah berdasarkan dari Waraka bin Nawfal, seorang guru besar yang beragama Nasrani, yang meyakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dinaungi Allah, yang akan menjadi seorang yang besar, yang akan dimuliakan oleh orang-orang. Karena apa? Karena dia akan menyesatkan banyak orang, termasuk menyesatkan Zuma. Jelas di dalam Al-Quranmu tertulis, di dalam Fusilat 41 ayat 1, Hamim, yang diartikan bersumber dari kitab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan di ayat 2, yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan di ayat 3, kitab yang bacaan dalam huruf Arab, yang ditulis dalam huruf Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammadmu mendapatkan penjelasan dari Waraka bin Nawfal tentang apa yang ada di dalam kitab Waraka bin Nawfal, berisi tentang penciptaan bumi dan langit beserta segala isinya, yang berisi tentang cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Abraham, Nabi Musa, bahkan kepada Yesus itu sendiri. Ketiga kitab yang diturunkan yang dipegang oleh Waraka bin Nawfal, Taurat, Zabur, dan Injil, itu dirangkum di dalam Al-Quran menjadi satu dari ketiga kitab yang dijelaskan Waraka. Maka di dalam Al-Quranmu tertulis tentang penciptaan, tentang Nabi Abraham, tentang Ishak, tentang Ismail, Musa, bahkan Yesus itu sendiri, dengan versi yang berbeda dari aslinya. Karena itu adalah sebuah tafsiran Muhammad atas penjelasan Waraka bin Nawfal tentang isi Alkitabnya. Itu adalah kebenaran
Dor, jangan engkau terkejut bahwa suatu saat Tuhan akan membuktikan kebenaran itu kepada setiap manusia. Karena apa? Kebenaran yang datang dari Tuhan itu akan kekal. Tetapi perkataan-perkataan manusia akan selalu dihafalkan dan diingat. Karena apa? Hafalan itu adalah bukti untuk menjaga konsistensi ayat-ayat kalian. Sebab Tuhan tidak pernah menjaga dan memelihara ayat tersebut. Sehingga kalianlah yang menjaga ayat-ayat tersebut agar tidak punah. Jika waktunya telah tiba, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada semua bangsa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Oleh karena itu, engkau harus membuktikan bahwa Nabi Yahya pernah membaptis Isa Al-Masih seperti yang tertulis di dalam kitab sebelumnya. Jika Anda tidak bisa membuktikan Nabi Yahya membaptis Isa Al-Masih, maka jangan pernah engkau memaksakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Sebab Isa Al-Masih Yesus itu adalah pernah dibaptis oleh Nabi Yohanes, yaitu Nabi Yahya di dalam keyakinanmu. Nah, sekarang kalau kau tidak pernah bisa menunjukkan kebenaran itu, aku menyarankan kepadamu, hendaklah engkau berhenti untuk menyamakan Isa Al-Masih adalah Yesus. Sebab engkau tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Yahya pernah membaptis Isa Al-Masih. Cukup? Oke, cukup. Siapa yang lari telanjang, John? 4 kali gak dijawab. Silakan Bang Juma. Iya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu bukan kitab latah, ngambil kitabnya orang, seperti kitab lo. Al-Quran kalau sesuai dengan cerita-cerita yang kamu dongengkan barusan, di mana Anda menuduh Rasulullah belajar kepada Waraka, maka muncul di dalam risalah kenabiannya, poin per poin di mana dia belajar kepada Waraka. Pembenci Islam mana yang bisa memberikan literasi secara tertulis? Hayo, Rasulullah Muhammad SAW belajar ke Waraka tentang tauhid, tentang syahadat, tentang Taurat, tentang di mana itu diceritakan, wahai pendongeng, tuyul, tukang tahayul. Di mana? Gak ada itu Rasulullah pernah belajar. Al-Quran 30 juz diwahyukan selama kurang lebih 22 tahun. Kemudian hadis sebegitu banyak periwayatannya. Kapan dia duduk belajar di Waraka? Dia cuma datang bersama dengan Khadijah mempertanyakan tentang hal yang terjadi kepada dirinya. Apa yang dikatakan oleh Waraka? Apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kudus. Itu yang dikatakan oleh Waraka. Itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Waraka. Loh, kok Anda larinya beliau belajar? Apa pula Nabi Yahya? Al-Quran hanya mengatakan begini. Ya Yahya, husil kitab bikuwa wa atainahul hukma sabiya. Itu yang diterangkan Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmat kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, wahanana min ladunna wa zakat wa kana taqiyya, dan kami jadikan rasa sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Ini berbicara tentang Yahya. Tapi tidak diceritakan kemudian Yahya membaptis. Apa pula baptis? Apaan baptis? Ya. Jadi baptiso itu pensucian, pembasuhan tangan, pencucian muka, pembasuhan kaki ketika ingin masuk ke dalam bait suci. Pentasbihan itu namanya, pentahiran itu namanya. Kami kenal dengan wudhu, dan kamu harus tahu bahwa orang yang dibaptis itu orang yang ditobatkan dari dosanya. Yesus berarti dibaptis berarti dia ditobatkan dari dosanya, gitu maksudnya. Dan ingat, sekali saya katakan padamu, catat baik-baik. Yesus tidak pernah membaptis seorang manusia pun. Dia tidak pernah membaptis satu manusia pun di atas muka bumi ini. Jadi tidak perlu itu baptis. Yesus pun tidak pernah membaptis siapapun. Paham itu? Bahkan Paulus hanya membaptis 2 manusia. Ya, paham itu, pelajari supaya Anda tahu. Nah, kemudian ketika Anda berkhotbah tadi, Anda mengatakan bahwasanya saya tidak paham. Saya tidak ngerti tentang Yahya. Al-Quran itu dipelajari dari Waraka. Wow, keren kali Anda. Dapat ilmu dari mana pula ini penyesat satu ini? Ya. Tidak ada cerita Rasulullah itu belajar ke Waraka. Tidak ada cerita. Bahkan Waraka mengatakan, sekiranya aku masih hidup pada saat engkau menerima namus, maka aku orang yang paling terdepan yang akan membelamu. Kenapa Waraka tahu itu? Karena dia ahli kitab. Tidak seperti kamu, ahli terjemah. Ahli terjemah. Terjemah pun Anda tidak tahu. Hanya comot-comot ayat yang mengukuhkan ajaran Helenisme aja yang Anda paham. Waraka itu ngerti Ibrani, ngerti Yunani, ngerti Ibrani, ngerti Arab, ngerti bahasa-bahasa agama Samawi. Oke? Oh? Sehingga ketika dia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, karena memang di dalam kitabnya mereka diterangkan bahwasanya akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa dari saudara Ishak.
yaitu dari keturunan Ismail. Makanya mereka itu menunggu-nunggu, dan ternyata inilah saatnya, orang yang ditunggu-tunggu inilah saatnya. Karena memang Rasulullah sejak bayi, bahkan sejak ibunya dikandung, itu sudah ada tanda-tanda mujizat terhadap kandungan ibunya. Itu yang Anda harus paham. Makanya sejazirah Arab itu mengimani beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Ajarannya sampai hari ini murni, Al-Quran itu murni. Ya, kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Itu fakta, berarti 1400 tahun silam tidak bohong. Faktanya sampai hari ini terjaga. Nah, sebaliknya di kitab Anda tidak dijaga oleh Tuhan, kemudian tidak dijaga oleh umatnya. Kenapa Anda tidak menjaga kitab Anda? Karena tidak ada kecintaan terhadap kitab suci Anda. Kenapa tidak ada kecintaan? Karena akal dan pikiran Anda itu nyata-nyata mengatakan bahwa kitab ini tidak wajar disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Lihat isinya. Porno, pembunuhan, aksi yang tidak masuk akal di dalam. Jadi malas untuk menghafalkan. Karena cinta terhadap kebebasan terhadap aturan Tuhan, tetap aja Anda ngotot mengimani kitab itu. Padahal di dalamnya irasional bertaburan di mana-mana. Tapi karena Anda enak, kalau Islam berat, harus sholat subuh, harus zuhur, harus berat, mending di Kristen. Tidak ada kewajiban sedikit pun, tidak ada yang haram sedikit pun, tidak ada yang menjadi kemudian perintah sedikit pun. Yang penting imani Yesus Tuhan, selamat. Itu yang ada di agama Anda. Gimana Anda mau masuk Islam? Tapi bagi orang-orang Kristen yang menggunakan akal sehat, mendengarkan penjelasan saya, mereka pasti goyah. Mereka pasti minimal mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar. Kenapa? Kami membela Yesus yang tidak minum khamar. Kami membela Yesus yang tidak disalib. Kami membela Yesus yang tidak mengajarkan kemudian menganggap kitab Torah itu adalah kitab kutukan. Kami membela dia sebagai utusan Tuhan. Anda membela iman Anda agar Yesus mati terkutuk di atas tiang salib, agar dia bangkit dari kematian, menebus dosa-dosa kalian dari dosa yang kalian lakukan. Enak kali kalian. Kalian yang makan, orang lain yang harus menanggung kenyang. Lucu ya? Oke, oleh karena itu saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu tidak pernah keliru. Kalau Al-Quran mengatakan Allah mengangkat Nabi Isa di sisinya, maka tidak ada yang bisa membantah. Kalau Anda menggunakan kata di dalam kalimat di dalam kitab Anda sendiri mengatakan Yesus minum anggur. Tapi Yesus mengatakan bersumpah tidak mau minum anggur. Yesus mengatakan dia berdoa dan diselamatkan dari maut. Kitab Anda mengatakan dia mati. Kemudian Paulus berselisih paham dengan orang-orang di sana tentang nama yang bernama Yesus, tentang orang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, orang-orang mengatakan sudah mati. Berselisih. Dan yang paling inti sekarang adalah orang Yahudi Yerusalem dan orang Kristen di Vatikan berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus sampai kiamat. Demikian. Kalau masih ada, silakan Anda membual sejauh-jauhnya. Silakan, Anda bebas. Ini bukan roomnya Kristen. Kalau di Kristen kita di-kick, kita di-mute. Silakan. Jadi jelas Anda itu masih tetap memaksakan seolah-olah Isa Al-Masih adalah Yesus, tetapi fakta yang Anda malah terjungkir balik, tidak bisa membuktikan persamaan antara Yesus dan Isa Al-Masih. Jadi kalau informasi dari kitabmu itu, dari Al-Quran itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentunya dia akan menjelaskan tentang hal itu. Karena apa? Sebab Nabi Yohanes dan Yesus itu ada hubungan yang sangat erat. Tetapi di dalam kitab yang dikarang oleh manusia, yang ditulis karena berdasarkan penafsiran penjelasan dari informasi yang diterima dari kitab sebelumnya, itu jelas akan bertentangan, dan dia tidak akan menuliskan hal-hal yang spiritual yang akan membuat keimanan orang pengikutnya akan mengikuti ajaran yang sebelumnya. Secara logika, bahwa di dalam kitab Taurat itu dituliskan tentang penciptaan, tentang hal-hal asal muasalnya terjadinya segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang ada di dalam kitab Taurat. Taurat adalah perintah yang disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan itu dituliskan oleh Musa. Dan Musa lah yang mencatat dan membuat tulisan-tulisan tentang peristiwa itu, sehingga disebutlah kitab Taurat. Kemudian berlanjutlah kepada kitab Zabur, di mana Nabi Daud menuliskan ini tentang syair-syair untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Zabur ini tidak lagi membahas tentang penciptaan, tidak lagi membahas tentang Nabi Nuh, tidak lagi membahas Nabi Abraham, tetapi apa yang telah dijanjikan, yang telah menjadi tradisi dan perintah di dalam Taurat, diakui di dalam kitab Zabur. Kemudian datanglah kitab ketiga, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan tulisan-tulisan para rasul-rasul, murid-murid Yesus, yang menceritakan apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang diperbuat oleh Yesus. Inilah kitab Injil, tidak menceritakan lagi tentang penciptaan, tidak menceritakan lagi tentang Abraham, tidak menceritakan lagi tentang Musa, tidak menceritakan lagi tentang Daud, tidak menceritakan yang sudah-sudah, tetapi ini adalah cerita tentang apa yang difirmankan oleh Yesus kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, jelas 1, 2, 3 kitab ini mempunyai misi berbeda-beda.
Tetapi lucunya ketika datang kitab yang mengaku kitab paling sempurna dari ketiga kitab ini, yang lucunya itu apa? Dia menuliskan tentang isinya Taurat, yaitu tentang penciptaan, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Abraham, tentang Nabi Ishak. Ini yang berfirman ini wartawankah atau Tuhan? Kenapa Tuhan harus menyampaikan cerita yang sudah ada di dalam kitab sebelumnya? Coba Anda pikirkan dengan logika. Kenapa Tuhan harus capek-capek menyuruh malaikat ya yang bernama Namus tadi? Entah Namus ini, entah bahasa dari mana, ini saya kurang tahu juga ini. Cuman diyakini itu Namus, bukan Jibril ya, Namus. Nah, Namus ini dikatakan memberikan informasi, padahal cukup dengan mendengar penjelasan Waraka bin Naufal, maka akan diketahui bagaimana asal muasal bumi diciptakan, bagaimana asal muasal Nabi Musa, bagaimana asal muasal Nabi Abraham beserta anaknya Ishak dan Ismail, berapa istrinya. Itu ada semua di dalam kitab. Tidak mungkin Tuhan menyuruh malaikat hanya untuk menceritakan cerita yang sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Sudah saya katakan, ketika kitab itu berbeda-beda isinya. Taurat tentang penciptaan, Zabur tentang syair-syair memuji Tuhan. Ketiga, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi di dalam Al-Quranmu ternyata, apa yang ada di dalam tiga kitab ini direkon kembali menjadi suatu kitab yang seolah-olah datangnya dari Tuhan. Capek Tuhan berfirman untuk orang Arab. Capek Tuhan menyuruh malaikat datang ke Arab kalau hanya untuk menyampaikan cerita yang sudah ada. Tetapi kalau seandainya Al-Quran itu menyampaikan hal-hal yang baru, yang tidak lagi ada di dalam tiga kitabnya, saya akan meyakini bahwa kitab itu datang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan datang ke Arab itu untuk menyampaikan informasi terbaru. Informasi terbaru. Karena apa? Tiga kitab sebelumnya itu berasal dari Dia. Jadi nggak perlu lagi Dia menyampaikan cerita diulang-ulangi kayak sinetron, diulang lagi dari awal sampai ke Yesus. Kemudian sampailah kepada bangsa Arab, dipelintir ke kiri, dipelintir ke kanan, sehingga terjadi perselisihan dan perdebatan di antara semua bangsa. Apa yang dikatakan di dalam ketiga kitab itu, kemudian di dalam Al-Quran menjadi beda. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah tafsir atas penjelasan pendeta Waraka. Makanya isinya bisa setipis itu. Karena apa? Karena dia mengambil saripati, mengambil intisari. Dia tidak bisa menceritakan kronologis kejadian yang sesungguhnya seperti yang ada di dalam kitab sebelumnya, berurutan mulai dari Adam, Hawa, Habil, Kain, Nuh, Abraham, Ishak, Ismail, Musa sampai kepada Yesus. Itu semua ada berurutan. Itu bukti bahwa apa yang dikatakan dalam ketiga kitab itu benar-benar ada dan nyata, dan itu telah dibenarkan di dalam Al-Quran. Tetapi sebagian lagi adalah kesalah tafsiran Muhammad dalam menafsirkan apa yang dijelaskan Waraka, sehingga apa yang disampaikan di dalam ketiga kitab tersebut ternyata mempunyai perbedaan sedikit dengan apa yang ada di dalam tiga kitab tersebut. Jadi jelas, kalau Anda mempunyai hati nurani, berpikirlah, apakah Tuhan akan berfirman dua kali untuk menceritakan apa yang sudah ada di dalam kitab yang dimiliki oleh Waraka bin Naufal yang datang ke tanah Arab, yang jelas-jelas kita ketahui bahwa ibunda daripada Nabi Muhammad adalah seorang kafir. Maka jelas otomatis apa yang dikandung oleh ibunda Muhammad itu adalah kafir. Tetapi dia menemukan keyakinan dia menemukan hidayah pada saat umur 40. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail adalah Tuhan yang sama. Jadi jelas kita harus memakai akal dan pikiran. Tuhan itu tidak pernah akan berfirman dua kali. Tidak mungkin Tuhan itu berfirman berulang-ulang untuk menceritakan sesuatu yang telah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Anda pikirkan. Nah, jika kitab itu memang datang untuk menyampaikan hal yang terbaru, peraturan yang terbaru, atau dia menggugat ketika kitab itu, ataukah dia menggenapi ketika kitab itu yang harus dikatakan oleh Al-Quran, bahwa dia datang untuk menggenapi apa yang telah dikatakan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi fakta yang ada, Al-Quran malah tidak menggenapi, malah membuat pertentangan. Pertanyaannya udah jelas bahwa Tuhan yang di dalam ketiga kitab itu berbeda dengan di dalam kitab Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran menentang atas pernyataan ketiga kitab sebelumnya. Silakan dibantah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Anda bertanya kenapa harus ada Al-Quran? Kenapa harus ada pengulangan? Anda minim narasi dari kitab saudara. Jadi gini, Yesus berkata, ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Yesus menerangkan di dalam catatan kitab saudara, Yohanes 17:8. Bahwa sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menerima. Yesus telah sempurna wahyu yang diterima dari Tuhannya. Dan wahyu itu Yesus telah sampaikan semuanya kepada muridnya yang asli.
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan, bukan akan aku sampaikan. Tapi dikatakan, telah aku sampaikan. Berarti Yesus sudah tamat mengajarkan murid-muridnya yang asli tentang Injil yang diberikan Allah kepadanya. Tapi murid-muridnya kemudian dianiaya, dibunuh oleh Paulus in the gang. Dan itu diakui sendiri oleh Paulus. Berarti murid-muridnya mati bersama dengan firman yang dibawa oleh mereka, yang diterima dari gurunya. Lalu kemudian muncul wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang Yesus tidak pernah mengenal mereka, yang Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap mereka, apalagi catatan-catatan mereka. Itulah yang Anda imani, yang Anda katakan firman Tuhan. Tapi original teksnya nggak ada. Kecintaan Anda terhadap kitab Anda aja nggak ada. Nggak ada rasa penasaran, seperti apa sih original teks kitab saya ini yang asli? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan di sana, tidak ada karamah, tidak ada hikmat di dalam kitab saudara, sehingga Anda tidak bisa tahu seperti apa yang sebenarnya tertulis. Yesus bahkan mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti sesempurna-sempurnanya ajaran Yesus yang diterima oleh Tuhan, oleh dia dari Tuhan, yang telah ia sampaikan sebelum Paulus muncul, yang telah disampaikan kepada murid aslinya, itu masih belum sempurna, bos. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi engkau belum bisa untuk menanggungnya. Kau belum sanggup untuk menanggungnya. Makanya aku belum ajarkan. Tapi ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Kenapa dikatakan roh? Karena Rasulullah Muhammad SAW masih berada di alam roh, masih gaib, belum lahir dia. Makanya dikatakan roh penolong, seorang penolong lain. Pahami itu? Itu satu. Kemudian, kenapa Al-Quran itu muncul? Karena itu tadi, Yesus masih punya ajaran yang belum diajarkan. Dialah yang akan mengajarkan itu nanti. Kedua, kan akan datang Nabi yang sama seperti Musa, yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Dan itu belum terjadi. Terjadinya hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya semua Al-Quran itu bohong dan dusta dan menista, serta Anda itu adalah penyesat ketika Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW menerima ajaran dari Warakah. Tak ada itu. Mau Anda bawa sejarah apapun tidak akan pernah Anda bisa. Jadi itu sebabnya Al-Quran itu datang. Yang kedua, yang ketiga, sebab Al-Quran. Torah hanya untuk Bani Israel, coy. Yesus hanya untuk Bani Israel, coy. Dia hanya untuk Bani Israel. Matius 19 nomor 23, Matius 24 nomor 12. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Hayo, Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Markus 12 nomor 29. Jadi Yesus hanya berseru kepada Israel. Bahkan ada non-Israel yang mengaku-ngaku percaya kepadanya, hanya disebut anjing, guguk. Itulah sebabnya Al-Quran itu datang untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Yang keempat, kenapa Al-Quran itu datang? Karena kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk. Yang tadi saya kasih analoginya, Yesus datang menerima semua firman. Sebelum dia terangkat, sebelum diceritakan kisah cerita dongeng mati bangkit dari ketiga, dia terlebih dahulu sudah mengajarkan itu. Semua firman yang diterima telah aku sampaikan, dan mereka yang menerima firman dari Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah Rasul Allah, Rasul utusan Allah, tidak Tuhan. Beda dengan pewarta-pewarta yang Anda imani sebagai Rasul, mengajarkan dia adalah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutusku, engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini apa? Aku ini utusan. Murid-murid aslinya Yesus percaya itu adalah Rasulullah. Murid-murid asli Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Sementara kitab Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Konyol! Berbeda dengan pengajaran Yesus. Al-Quran mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, ya, janganlah kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan kau sembunyikan yang hak itu sedang engkau mengetahui. Itu yang perlu Anda pahami. Bahwa mereka mencampur adukkan. Mereka kemudian mengajarkan sesuatu yang bukan diajarkan oleh Tuhan. Ini yang tertulis dalam Al-Quran. Orang Yahudi, kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Pasti mereka menyembunyikan. Pasti mereka menyembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada mereka di dalam Alkitab, mereka dilaknati oleh Allah. Mereka menyembunyikan. Alkitab itu mereka sembunyikan. Lalu mereka mengarang, lalu supaya dianggap itu Alkitab, sampulnya diganti dengan Alkitab padahal biblos. Yang terakhir dari saya, supaya Anda banyak belajar. Kenapa harus ada Al-Quran? Nah, buka Bible Anda sekarang, saya ajarin. Buka karangan Markus, Yohanes 14 nomor 26. Buka. Di situ diterangkan
Tetapi penghibur, yaitu roh. Kenapa dikatakan roh? Karena dia masih gaib. Yang akan diutus oleh Bapa dalam nama aku. Nih, diutus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oke? Jadi dia akan mengajarkan segala sesuatu ya. Tidak berhenti sampai Yesus. Masih ada ajaran yang belum diajarkan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Roh Kudus yang benar itu, Dek, itu Om, itu Paman, adalah Roh Kudus yang kembali mengingatkan ajaran Yesus kepada oknum tersebut. Jadi apa yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli, oleh Roh Kudus yang benar diajarkan kembali kepada roh penolong lain ini. Apakah pengajaran Yesus diajarkan kembali oleh penulis-penulis kitabmu? Tidak. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Pewarta kitabmu, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan segala hukum, membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Bertentangan. Tapi kalau di dalam Al-Quran, bos, dalam wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku kecuali apa yang bukan hakku, kecuali aku tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berkesesuaian dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan. Berarti oknum tersebut, kata Yesus, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Nabi ini akan datang mengajarkan bahwa Yesus itu hanyalah Nabi, hanyalah Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu. Itu bukti bahwa Roh Kudus yang benar itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW diajarkan mengulang kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli. Sementara pengajar kitabmu, Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan, menjadi manusia, mati dan seterusnya bangkit menjadi Tuhan. Wah, segala macam ajaran yang tidak berkesesuaian dengan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, penghibur itu ketika dia datang, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Makanya Al-Quran mengembalikan semua perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan. Berarti Roh Kudus yang adalah namus itu mengajarkan ajaran yang benar. Sementara kitabmu, Yesus adalah Tuhan yang datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Silakan. Baik, sebelum dijawab oleh Peter, John Peter, saya mau bicara sebentar. Ini yang satu slot ini saya khususkan untuk Oten yang lain ya, biar kita ini adil di sini. Nah, untuk posisi Mas Andi itu adalah sebagai moderator. Silakan yang merasa dirinya Kristen naik, yang Muslim tahan dulu, jangan ikut-ikutan naik. Cukup dengarkan di live comment, ketik aja di situ. Yang satu slot saya khususkan untuk Oten yang lain. Silakan Oten yang lain, silakan untuk request bisa saya naikkan ke atas ya untuk yang Oten. Yuk, dilanjut, Peter. Tadi katanya usulan dengan Juma. Jadi, Juma, kamu ini orang munafik yang saya pernah dengar dan saya saksikan. Mengapa saya katakan Anda orang munafik? Karena Anda ini tidak meyakini kitab kami, tetapi Anda membawa ayat-ayat yang ada di dalam Biblos untuk membenarkan Muhammadmu. Jadi, ini adalah ciri orang munafik. Di sisi lain, orang munafik itu tidak mengakui. Kemudian di sisi lain dia akan memakai ayat-ayat yang tidak diyakininya untuk membenarkan keyakinannya. Ini adalah ciri-ciri iblis. Yesus sudah mengatakan, berhati-hatilah, setelah aku akan datang nabi-nabi palsu yang akan menjual namanya, yang mengatakan seolah-olah datang dari aku. Siapa nabi yang mengaku nabi setelah itu? Coba dicek. Nggak ada yang mengaku nabi selain orang Arab yang bernama Muhammad. Jelas Taurat untuk Israel, Zabur untuk Israel, Injil untuk Israel. Lalu datanglah ke kitab yang terbaru yang mengatakan kitab yang datang dari Tuhan, kitab yang berisi ayat-ayat yang sempurna, menyempurnakan ketiga kitab yang datang sebelumnya. Tapi isinya sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam kisah 3 kitab sebelumnya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Saya cuma hanya mengatakan bahwa janganlah engkau memaksakan diri cuma Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Karena apa? Karena jelas firman yang datang, yang diberikan oleh namus, entah siapa namus ini. Ya, namus ini menurut informasi yang saya dengar, pada saat Muhammad menghafal
ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira. Dia membawa kitab. Kitab ini telah dinyatakan di Fusilat 41 ayat 3. Ini kitab yang diberikan kepada Muhammad, yang ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian dia menghafalkan ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira. Lalu datanglah sosok Namus ini, mendekat dia, hingga Muhammad merasa kesakitan. Dan Namus ini mengatakan kepada Muhammad, bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab Muhammad. Kenapa? Karena gelap gulita di dalam gua ini. Dia tidak membawa cahaya. Dia datang ke sana hanya untuk menghafal. Karena dia sudah membaca sebagian daripada apa yang dia baca di dalam kitab tersebut. Tetapi sosok Namus ini murka dan melakukan hal yang kedua kepada Muhammad, menyuruh dia untuk membaca. Tetapi Muhammad tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Muhammad dipaksa untuk membaca. Bagaimana mungkin dia membaca di dalam kegelapan? Jelas bahwa yang dikatakan oleh Namus membaca ini merujuk kepada kitab. Karena kalau itu firman, dia akan mengatakan, dengarkanlah wahai Muhammad, dengarkanlah, pasang kupingmu. Tetapi dia mengatakan bacalah. Jelas bahwa Muhammad ini bisa membaca, bisa menulis. Tetapi kalian mengatakan dan menghujat dia buta huruf. Muhammad bukan tidak bisa membaca, tetapi karena dalam keadaan gelap bagaimana mungkin seorang bisa membaca. Jadi jelas bahwa Muhammad mendapat informasi dari kitab ini, dan itu dibenarkan dalam Fusilat 41 ayat 3. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu jelas bahwa itu berupa sebuah kitab, bukan ayat-ayat. Lalu kemudian si Namus ini mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dia maksud manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Ini adalah fitnah. Namus telah memfitnah bahwa tidak ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian diambil dari tulang rusuknya, dijadikan pasangannya yang bernama Hawa. Itulah manusia yang diciptakan oleh Tuhan bangsa Israel. Tetapi Namus mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dimaksud dia manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Siapa yang dimaksudnya? Apakah Habil atau Kain? Sehingga dia mengatakan bahwa ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Dan ini adalah penyesatan. Oleh karena itu, dia menceritakan kisah itu kepada istrinya. Lalu Siti Khadijah membawa Muhammad menemui Waraka. Karena Waraka lah yang memberikan kitab ini kepadanya untuk dihafalkan dan dibaca. Karena Waraka meyakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dianggapnya sebagai orang besar yang akan datang di kemudian hari. Oleh karena itu karena itu Waraka mengajarkan kepada Muhammad, memberikan penjelasan tentang isi kitab yang dimiliki Waraka, kitab yang berisi tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil, yang disampaikan kepada Muhammad, yang dijelaskan dalam bahasa Arab. Karena Muhammad tidak mengerti bahasa yang dibawa di dalam Waraka, yaitu bahasa Hebreu, bahasa Yunani. Karena Namus ini adalah bahasa Yunani, Injil itu adalah bahasa Yunani. Itu jelas mengatakan bahwa Waraka lah satu-satunya orang yang memberikan informasi tentang isi Taurat, tentang isi Zabur, tentang isi Injil kepada Muhammad. Jelas di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan, dirahmatilah aku pada saat aku dilahirkan. Itu kata Isa Al-Masih. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku meninggal, dan pada saat aku dibangkitkan. Jelas ini menyatakan Isa Al-Masih ini pernah lahir, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya ia pernah dilahirkan, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Itu fakta, itu realita, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau Anda menafsirkan dengan hal-hal yang berbeda, itu adalah keyakinan Anda. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa setelah dia akan datang roh penolong, Roh Kudus, bukan orang, roh. Ingat, yang akan datang itu roh, bukan orang. Karena akan ada datang setelah aku nabi-nabi palsu. Coba Anda lihat siapakah nabi setelah Yesus, setelah Nabi Yohanes, Nabi Yahya. Tidak ada yang mengaku nabi. Jika ada dia mengaku nabi, maka dia adalah nabi palsu. Tuhan telah mengatakan, orang yang telah dia tunjuk, orang yang dipilih dia untuk menyabarkan kabar gembira ini, dia tidak akan mati, dia tidak akan dipatuk ular, dia tidak akan mempan diracun, dan dia akan menyembuhkan segala orang sakit. Pertanyaannya, apakah Muhammad ini termasuk orang yang dimaksud? Apakah Muhammad pernah menyembuhkan orang sakit dengan tangannya? Tidak. Lalu ketika
di ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang ini akan tidak mempan akan racun. Ternyata apa yang terjadi? Muhammad meninggal itu karena racun kayu bakar 3 tahun 4 tahun sebelumnya yang akhirnya merenggut nyawanya. Berarti Muhammad termasuk orang yang tidak dipilih karena dia tidak mempan terhadap racun. Dan Muhammad bukan orang yang dipilih karena tidak satu pun orang Arab yang terbukti. Kita ganti formasinya aja ya biar penonton tidak ngantuk. Karena kalau dibiarkan begini ini sama aja dengan ceramah di gereja, penonton pada ngantuk, pada ketiduran semua ini. Jadi untuk itu kita formatnya langsung TikTok aja Mas Juma, biar kita mempersingkat waktu aja. Iya, TikTok dulu. Itu aja lah, kalau kayak begini kan ceramah jadi ngantuk. Baik, ya. Saudara dalam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas kitab mana yang paling sempurna, apakah Alkitab dan atau Al-Quran. Lalu saudara dalam Tuhan, mereka menunjukkan dalilnya masing-masing. Mereka menunjukkan bahwa kitab yang sempurna adalah antar kitab atau antar kedua kitab itu. Ya, Kristen menunjukkan bahwa Alkitab yang sempurna, sementara Juma juga menunjukkan bahwa Al-Qur'annya yang sempurna. Lalu saudara dalam Tuhan, ya, satu pertanyaan buat Juma, ya, yang disampaikan oleh apologet Kristen ini, ya. Kalau Al-Qur'an sempurna, kenapa dia tidak langsung menyebutkan nama siapa yang menggantikan Isa atau yang menyerupai Isa gitu loh. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, satu pertanyaan kecil tetapi buat Juma pusing 7 keliling. Nah, saudara dalam Tuhan, Kristen cerdas ini juga menjelaskan tentang iman Kristen, menjelaskan bahwa Alkitab atau kitabnya Kristen, ya, merupakan kitab yang sempurna, ya, dan itu sangat baik dan sangat benar sekali saudara dalam Tuhan, karena kalau kita perhatikan Alkitab merupakan kitab yang sempurna, ya. Kalaupun Juma kemudian mengatakan bahwa kitabnya dia sempurna, ya itu sah-sah saja, kita tidak bisa menyanggah hal itu kan menurut imannya. Tetapi menurut iman kita, Alkitab juga sempurna gitu loh. Kenapa saya katakan benar bahwa Alkitab sempurna? Kalau kita melihat kisah dari Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kita bisa lihat di sana bagaimana Alkitab menuliskan dengan jelas sejarah Tuhan menciptakan manusia, sejarah manusia diciptakan, sejarah manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia berikutnya sampai ke Yesus Kristus. Dan setelahnya dia menuliskan tentang bagaimana gambaran sorga di dalam kitab Wahyu, dan juga menuliskan secara detail kisah daripada para tokoh Alkitab. Ya, ini sangat luar biasa sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa Alkitab merupakan kitab yang sempurna di dalam iman kekristenan, ya. Nah, saudara Tuhan, dari sisi teologis juga kita bisa memahami Alkitab merupakan kitab yang memberikan kita pengertian teologis yang sangat mendalam, sangat detail, dan juga sangat memberkati kita pastinya. Ya, mulai dari teologi tentang Allah, sifat-sifat Allah, karya Allah, dan berbagai hal menyangkut tentang Allah. Dan juga teologi tentang manusia, bagaimana manusia diciptakan, bagaimana kodrat manusia, bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa, bagaimana manusia ditebus oleh Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, dan bagaimana umat pilihan menjadi umat yang mewarisi kerajaan sorga kelak yang dijanjikan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab di dalam iman Kristen adalah Alkitab atau kitab yang sangat sempurna, ya, yang memberikan kita pengertian-pengertian yang mendalam tentang Allah dan manusia, dan juga memberikan kita pengertian bagaimana kita bisa hidup dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mendapat tempat di dalam kerajaan sorga kelak, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semua tertulis dan tertera dalam Alkitab dengan gamblang. Nah,
Kalau kita melihat juga dari sisi sejarah, bagaimana sejarah-sejarah dicatat dalam Alkitab itu sangat baik sekali dan itu sangat detail sekali. Ya, misalnya sejarah penciptaan manusia, sejarah manusia jatuh dalam dosa, sejarah air bah, sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir misalnya, ya, sejarah para nabi diutus oleh Tuhan, ya, para imam, para raja, hingga para rasul yang dipakai oleh Tuhan atau yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Dan juga sangat jelas dalam kitab Injil bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia ini. Nah, dari sisi sejarah pun Alkitab memberikan kita pengertian sejarah yang sangat mendalam, memberikan kita pemahaman sejarah yang sangat baik. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi kita bisa menarik kesimpulan bahwa Alkitab merupakan kitab yang sempurna di dalam iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara atau komentar saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like, dan tekan tombol share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Juga tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe, supaya channel ini semakin berkembang satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita perjuangkan, apapun yang sedang menghadang langkah kita, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap berjiwa optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan ada bagi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan setia menjaga langkah kita dan memberkati kita serta keluarga kita pastinya. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita hidup dalam Tuhan, bagaimana kita percaya akan kuasa Tuhan, dan bagaimana kita tetap taat akan firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kita, kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan di dalam kerajaan sorga kelak. Nah, saudara dalam Tuhan, diberkatilah kita yang senantiasa memuliakan Tuhan, yang senantiasa taat akan firman-Nya, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan melimpah bagi kita semua, dan sukacita surgawi ada bagi kita serta keluarga kita. Nah, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.